Gitu, mungkin saya akan membahas kaitannya dengan watak manusia berdasarkan ijing dan pekerjaannya. Ya, saya pentinjauannya adalah dari psikologi. Orang sering menganggap bahwa di Tiongkok itu ilmu itu tidak banyak berkembang, termasuk ilmu jiwa. Tapi satu kenyataan yang diakui oleh seorang ahli jiwa dari Jerman yang terkenal, yaitu Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung itu mengaku dia itu kan tokoh ilmu jiwa dalam zaman modern ini, ya hidup pada abad 20 ya. Sekarang sudah meninggal dalam usia 95 tahun. Carl Gustav Jung ini mengaku bahwa dia sudah mempunyai teori, sudah mempunyai teori ilmu jiwa modern, tetapi tidak berani mengumumkan karena merasa kurang kuat. Pada saat setelah membaca kitab Ijing terjemahan Richard Wilhelm, yaitu temannya, dia baru sadar dan dia merasa dia dapat dukungan dari teori-teori kitab Ijing itu. Maka lalu dia mengumumkan teorinya itu, yaitu yang terkenal. Bahkan dia sering disebut muridnya Freud, tapi dia berkata dia lebih tua dari Freud dan dia tidak pernah ketemu sama Freud. Ya, jadi dia mengembangkan sendiri teorinya itu. Itu pengakuan Carl Gustav Jung. Nah, sebenarnya ilmu jiwa di Tiongkok itu sudah lama dipakai di kalangan orang-orang Konghucu, tapi makanya lebih praktis, ya. Jadi orang Konghucu itu tidak banyak berteori, tapi banyak melaksanakan apa yang baik dikerjakan, ya, tidak berdebat tentang teori, ya, itu. Maka saya ingin menjelaskan watak manusia dengan 8 trigram atau pakwa itu. Tempo hari saya sudah menjelaskan bagaimana cara mencari kwa, ya. Jadi kwa dari dasar dengan data kelahiran. Setelah dihitung maka ditemukan kwa, yaitu heksagram dan tunggalnya, maka ditemukan kwa pribadi dan kwa aktivitas, dikwa dan yungkwa. Nah, ini yang kita perhatikan adalah dikwanya. Nah, dikwa kita mulai dari yang pertama, yaitu jin, ya, itu logam besar. Kalau orang mempunyai kwa pribadi jin, ya, itu logam besar. Karakternya itu adalah keras, ya, keras. Jadi itu sifatnya lurus, keras, ya, seperti besi, itu logam. Tapi biarpun logam kalau tidak dibentuk tidak ada gunanya. Seperti emas, ya, emas itu kalau tidak dibentuk menjadi perhiasan, tidak diukir, tidak diberi aksesoris lain, tidak beri tambahan lain, maka juga akan tidak, harganya tidak tinggi.
ya, hanya dihargai logam ya. Di situ manusia juga sama, manusia punya bakat karena watak kepribadiannya dia itu juga punya bakat, tapi bakat itu kalau tidak dididik tidak ada gunanya ya, sia-sia ya, tidak ada gunanya, malah Nabi Kongcu menjadi ya itu ya terbengkalai sia-sia. Maka orang perlu dididik sehingga dia punya keahlian yang sesuai dengan karakternya. Nomor 2 yaitu tue, ya, logam kecil. Logam kecil ini karakternya yang cocok yaitu belajar juga hal yang sifatnya keras ya, yaitu misalnya tentang hukum, karena orang tua ini punya karakter tua ini suka bicara, tapi juga bicara yang berdasarkan kebenaran, maka dia belajar ilmu hukum ya, atau menjadi ilmu komunikasi itu penting ya. Kalau logam besar tadi yang pantas dipelajari adalah ilmu pasti, ilmu alam, jadi cocok kalau praktisi sebagai ilmuwan praktisi yaitu menjadi teknik ya. Lalu yang ketiga yaitu api. Api saya jelaskan bahwa sifatnya itu menerangi dan memanaskan, maka bisa diartikan penyemangat ya, penyemangat dan membuat terang segala sesuatunya. Maka orang yang punya karakter ini cocoknya belajar ilmu-ilmu sosial, sosial politik ya, yang bisa membuat jelas segala permasalahan di dalam masyarakat. Ya, bukan ngompori, tapi memperjelas, membuat terang supaya orang paham. Itu karakter api. Maka orang juga perlu belajar ilmu yang cocok, yang bermanfaat. Lalu yang keempat, petir. Petir itu sifatnya kayu besar. Nah, menurut sifat kayu itu sifat yang menumbuhkan, tapi petir itu mengejutkan. Jadi ini kalau kayu biasanya cocoknya jadi seniman, karena kayu itu punya potensi menghibur, menghibur. Ya, ini maka tapi menghibur yang sifatnya membuat suatu perubahan besar. Ini petir itu misalnya jadi seniman besar ya, menjadi pengarang buku, pengarang lagu, menjadi sutradara film dan sebagainya, dan ini menjadi sesuatu karya besar. Lalu yang kelima yaitu kayu kecil ya, atau ya kayu kecil. Kayu kecil itu angin ya, angin itu sifatnya menghibur, juga seni, menyenangkan, membuat orang itu bahagia. Ini juga berkaitan dengan kesenian, cuma kesenian yang sifatnya lebih tidak membuat kejutan-kejutan, tapi memberikan suatu kenyamanan. Nah, orang harus tahu karakternya dan mengembangkan diri sesuai dengan karakter yang dimiliki tadi. Lalu yang keenam, air. Air itu sifatnya adalah menembus
segala hal. Maka itu cocoknya jadi ilmuwan, tapi ilmuwan peneliti, ya, ilmuwan peneliti, bukan ilmuwan praktisi. Peneliti itu penting. Seorang peneliti itu harus punya metode, maka harus belajar. Pertama, orang mencari data. Kalau mau meneliti itu mesti mencari data. Orang yang mau mencari data itu harus tahu caranya mencari data. Antara lain dengan melihat, bertanya, wawancara, dan sebagainya. Ya, melihat pun harus dengan cara yang benar. Ya, kalau perlu dengan alat. Ya. Tidak bisa dengan mata biasa, dengan alat bantu. Bertanya juga ada caranya. Pertanyaan yang tidak benar tidak ada gunanya. Misalnya pertanyaan, kalau orang buat kuesioner bertanya, apakah Anda setuju? Tapi pertanyaan ini jelas tidak benar. Kalau jawabnya mesti 90% mengatakan setuju. Nah, jadi bias ya. Maka pertanyaan yang benar tidak demikian ini. Jadi dipecah misalnya. Apakah Anda setuju kalau orang suami istri hanya boleh punya 2 anak? Untuk pertanyaan. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apakah Anda setuju kalau suami istri boleh punya 5 anak? Mana dia yang disetujui? Ya, kalau dua-duanya setuju berarti orang ini tidak paham apa yang ditanyakan. Nah, semacam ini. Jadi kalau yang bertanya tidak hanya asal bertanya. Orang bertanya itu harus mikir ya, apakah pertanyaannya itu tepat untuk ditanyakan. Ya, itu contoh dalam penelitian. Kalau bertanya saja salah, ya pasti tidak akan mendapatkan jawaban yang diperlukan. Kemudian orang mengumpulkan data, ya itu harus ada metodenya, cara mengumpulkan, kemudian cara misah-misah untuk mengklasifikasi, kemudian untuk menganalisa, itu juga ada metodenya, analisa data. Setelah itu bagaimana menyajikan data itu. Nah ini semuanya itu harus dipelajari. Ini namanya penelitian. Ya, bagi orang yang kuahnya air, pribadinya air, maka itu cocok untuk jadi ilmuwan peneliti. Lalu yang ketujuh yaitu gunung. Gunung itu tegak ya, berdiri tegak tanah ya. Itu cocok untuk jadi guru ya, karena menjadi arah. Gunung itu selalu menjadi arah orang berjalan. Itu lihat tuh gunungnya di sana, arahnya kemana, itu jadi petunjuk. Kalau siang hari terutama, kalau malam hari orang mungkin cari bintang kalau terang. Ya, kalau sekarang ada kompas, ya. Zaman dulu belum ada kompas. Maka gunung itu simbol dari penunjuk arah, maka cocok jadi guru atau pendeta. Ya, pendeta itu mengarahkan umatnya. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu tanah besar atau bumi itu sama tanahnya, tapi tanah besar. Maka beda, ilmu yang dipelajari adalah ilmu kerohanian, ilmu spiritual. Ya, ilmu spiritual itu tidak mengarahkan, tapi menasihati.
Jadi orang membawa masalah, masalahnya itu ditanyakan, ya. Lalu si orang yang bijak tidak mengarahkan, ya, pikirannya kepada orang yang dinasihati, tapi menasihati untuk memecahkan masalah. Beda sama guru, ya. Kalau guru itu memang harus mengarahkan muridnya, karena muridnya memang perlu pengarahan itu, tapi ilmu spiritual tidak mengarahkan, tapi membantu mengembangkan daya dari orang lain, dari orang yang datang kepada dirinya. Ini bedanya spiritual, ya. Jadi agamawan dan spiritual dan rohaniwan. Agamawan itu memang tugasnya adalah mengarahkan umatnya untuk mengikuti apa yang sudah ditentukan, ya. Tapi kalau rohaniwan itu beda. Rohaniwan itu membina rohaninya supaya orang menemukan sendiri pencerahan. Ini bedanya di situ. Tidak memaksakan apa yang dipahami oleh orang, oleh rohaniwannya, tetapi orang yang diberi nasihat itu mencari jalan sendiri untuk menemukan jawabannya. Itu adalah proses yang berjalan dalam ilmu spiritual. Ya, biasanya ilmu spiritual itu bisa menerima berbagai aliran agama. Ya, orang datang agamanya macam-macam, ya, seperti yang kita lihat para tokoh-tokoh kebatinan Jawa yang datang belajar kepada dirinya orang yang agamanya beda-beda, tapi mereka bisa belajar, ya. Ini karena tidak diarahkan ke salah satu konsep atau ajaran tertentu, tapi diberikan kesempatan pada orang-orang yang datang itu, pada kliennya, untuk menemukan sendiri jawaban yang cocok, yang sesuai dengan pemahamannya sendiri. Itu yang perlu kita pahami, sehingga kita sebagai umat Konghucu memilih apa tugas kita, apa ilmu yang harus kita pelajari, apa yang harus kita kembangkan. Orang belajar tidak ada telatnya, kapanpun bisa belajar. Ya, kalau orang merasa terlambat belajar itu salah, kan belajar tidak ada terlambatnya. Setiap saat orang tetap harus belajar. Tidak ada orang yang boleh sombong merasa paling pinter, ya, karena semua orang itu belajar tanpa lelah, ya, belajar tanpa lelah, mengajar tanpa bosan jemu. Itu yang diingatkan oleh Nabi Konghucu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Sancai.